akan kembali mendengar firman Tuhan dalam Bible Study dengan tema 10 tekad rohani peraih sukses part yang ke-19 bersama dengan Bapak Pastor Dr. Timothy Roy Kartiko MA PhD. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat petang semuanya. Terima kasih Bapak Host, Ibu Ketua Sinode, dan Ibu Pendeta Naomi Swatan. Para kekasih, kita akan tunduk kepala sejenak, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, oleh anugerah Tuhan yang besar, Engkau telah memberi kesempatan kembali kepada kami. Setelah 2 minggu lewat Tuhan, begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kami dan keluarga kami, dan pelayanan kami, baik yang positif maupun yang negatif. Tetapi kami bersyukur pada petang ini Tuhan, kami ingin mendengar segala solusi dan resolusi dari Tuhan atas semua yang negatif dalam hidup kami. Dan hamba percaya Engkau menumpangkan tangan-Mu di atas kepala kami semuanya, mengurapi kami dengan urapan yang kudus, untuk kami boleh menangkap segala firman kebenaran-Mu dalam hidup kami. We just thank you, Father, for everything that you have done in our life, Lord Jesus, in these 2 weeks. And we believe that tonight you will speak so plainly and powerfully with the authority of God, so that we can be renewed from every negative things in our life in these last 2 weeks. Thank you, Father. Terima kasih untuk semuanya. Berfirmanlah kepada kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Lebih dulu saya ucapkan selamat datang kepada Pastor Belinda Chiu dari Perth dan Pastor Brian juga dari Perth. Welcome to Pastor Belinda and Pastor Brian. God bless you. Para kekasih, kita akan melanjutkan. Thank you. Kita akan melanjutkan pada bagian yang ke-19, saudara. Dan itu sesuatu hal yang istimewa, saudara. Saya juga heran. Ini kedua kalinya saya diminta menyampaikan tema yang sama oleh Ibu Ketua Sinode, Ibu Pastor Dr. Sarah Vivi. Tetapi pada yang kedua ini Tuhan membuka rahasia itu lebih dalam lagi dan lebih luas lagi berkenaan dengan tanda-tanda zaman saat ini. Itu sebab saudara, pada 10 tekad rohani, tekad jasmani ada, tekad berani mati ada, saudara. Tekad gila-gilaan ada. Tetapi ini ada tekad rohani. Siapa yang bisa mengalahkan tekad rohani? Tidak ada, saudara. Segala macam tekad dan segala macam keinginan, ya saudara, semua keinginan-keinginan yang sangat kuat di dalam hati dan batin manusia, tidak ada yang bisa mengalahkan tekad rohani. Karena tekad rohani itu adalah pemberian dari Allah supaya saya dan saudara memakainya. Jangan sampai kita kalah semangat dengan orang duniawi. Jangan sampai kita kalah di dalam pencapaian dan target kita. Bahkan ibu-ibu rumah tangga, kakek dan nenek yang merasa tidak produktif lagi hidupnya, merasa tidak berguna lagi hidupnya, harus belajar bagaimana dipakai oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah berhenti dipakai Tuhan sampai kita mati. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Itu sebab apalagi bagi saudara-saudara yang masih muda dan setengah umur, wah harus sangat semangat. Kalau masih muda, masih setengah umur, sudah melempem, repot sekali. Tuhan gak bisa bikin apa-apa sama saudara. Saudara, sampai tua, sampai mati, harus punya tekad rohani ini. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi berguna buat orang lain. Kalau bagi kita sendiri cukup dah, melempem juga nggak apa-apa, nggak semangat nggak apa-apa untuk diri kita sendiri. Tapi kita tidak bisa dipakai untuk orang lain. Rugi sekali umur saya, rugi sekali umur saudara. Buat apa hidup kalau tidak bisa dipakai untuk orang lain? Saya bilang percuma hidup itu. Itu sebab saya ingin menggiatkan semua saudara. Kalau kita masih dikasih hidup, kita masih bisa bernafas esok, lusa dan seterusnya. Pakai hari demi hari dengan tekad rohani untuk kita dipakai dengan urapan yang kudus dari Tuhan, dan kita boleh berguna bagi semua orang. Yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Angkat tangan kanan saudara, ikuti
doa saya, ya, tidak usah di-unmute, mic-nya tetap mute saja. Ikuti saya dengan suara yang nyaring. Terima kasih Bapa, karena Engkau memberi kesempatan 2 minggu lagi sampai pelajaran yang akan datang. Engkau memakai hamba untuk kemuliaan nama-Mu, keselamatan jiwa-jiwa, dan keberhasilan dalam hidup, dan segala keberuntungan yang kami bisa bagikan kepada orang-orang lain. Dalam nama Yesus terjadi demikian. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, ya. Ini adalah part 19 dan ayatnya saudara baca nanti di rumah ya sendiri-sendiri. Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Ini pembukaan kita pada tekad yang ketiga. Anda bisa mengatasinya. You can get it over. Jangan ciut hati. Ya, saudara, saya tuliskan kemarin ini di sini ya. Bisakah hanya dengan menjadi anggota jemaat biasa saja? Mustahil. Kita harus berjuang. Tingkatkan level domba Tuhan saat ini semirip domba Allah. Ya, saudara. Ketika saya memberikan pelajaran ini 2 Senin yang lalu, saudara. 2 minggu yang lalu, hari Selasa kalau tidak salah. Saudara, Tuhan memberikan kepada saya satu pembukaan rahasia. Menjadi domba Tuhan semirip domba Allah. Nah, saya segini tua, juga saya baru dapat itu 2 minggu yang lalu, itu kata-kata. Ya, tingkatkan level domba Tuhan saat ini, semirip domba Allah. Itu juga satu wahyu yang baru buat saya 2 minggu yang lalu, saudara. Jadi saya yakinkan saudara, perkembangan dan pembaharuan dari visi ilahi bagi seorang anak Tuhan, bagi seorang hamba Tuhan, itu harus berkembang, saudara. Tidak boleh mati dan pasif. Firman Tuhan ini adalah roti hidup. Katakan, firman adalah roti hidup. Ya, jadi kalau dia roti hidup, saudara, dia satu organisme. Dia sesuatu yang hidup. Ya, saudara, dalam ilmu biologi, organisme adalah sesuatu yang bukan zat, tetapi sesuatu yang biologis. Beda dengan zat yang mati. Ya, saudara, paling banter, ya paling maksimum zat yang mati itu hanya bisa bereaksi bila ada katalisator di dalam ilmu kimia. Ya, saudara, kalau ada katalisator, maka 2 zat yang mati bisa bereaksi. Saudara, tapi biologi tidak. Biologi itu memang dari bakanya, dari sononya, dari aslinya, genetikanya hidup. Jadi firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Sehingga apa yang kita anggap sesuatu yang benar dengan cara tafsiran yang lalu-lalu, saudara, seringkali saya alami itu tidak sempurna. Lalu Tuhan menyempurnakan pada akhir zaman ini, pada hari-hari akhir ini, pada tahun-tahun akhir ini, Tuhan beberapa dari pengajaran firman itu menjadi indah sekali. So many times I felt that whatever I have already preached out, it is the truth of God, really truth. Yes, it is. It's not false, really truth. But we must know that with the period of time, days, months, and years, we have to change and to move on to the new revelation with all the inspiration of the Holy Spirit so that we can get the much better, the best inspiration of God so that we can preach out. Saudara, jadi seringkali saya dan saudara tidak mempunyai sesuatu pengertian yang baru. Untuk itulah kita berseru dan kita menangis kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberi kepada kita. Jangan pengajaran-pengajaran yang lama itu terus kita pegang. Firman ini adalah roti hidup. Firman adalah organisme pada ilmu yang rendah, yaitu ilmunya manusia. Saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus bersyukur
Dengan pendalaman Alkitab ini kita harus sama-sama maju. Selama kita masih hidup, tadi saya sudah bilang, semasa kita masih menghirup udara esok hari, lusa dan seterusnya, maka hari itu harus menjadi berkat bagi orang lain yang setuju beri kemuliaan yang baik bagi Tuhan. Saudara, itu sebab saudara bisa baca nanti di rumah ya, Roma 5 ayat 5 dan 6. Saudara yang kekasih, nah kemarin saya berhenti sampai di sini ya, trilogi penggembalaan. Yaitu logia pertama, ilmu pertama atau pengetahuan yang pertama. Trilogi adalah 3 ilmu atau 3 pengetahuan. Ya. Logia yang pertama adalah gembala jemaat yang tulus dan takut akan Allah. Harus nomor 1. Nomor 2 baru domba. Bagaimana kalau gembala tidak beres? Tidak mungkin bisa memimpin domba. Itu sebab nomor 1, logia nomor 1 adalah gembala. Ya saudara, harus tulus. Tidak ingin cari uang. Tidak ingin cari ketenaran. Tidak ingin cari pengikut sebanyak-banyaknya. Dan menggunakan berbagai macam cara yang tidak alkitabiah. Saya sudah ulang terus. Pendeta semacam itu pasti menerima hukuman dari Tuhan. Saya kasih tahu, pasti menerima hukuman. Apa sebab? Hanya ingin mencari jiwa. Tetapi dengan segala cara yang tidak baik. Saudara, apakah ada demikian? Oh, itu banyak di seluruh dunia. Apalagi di Indonesia. Itu sebab kita harus melayani Tuhan dengan cara yang tulus, cara yang kudus, cara yang berkenan, cara yang takut kepada Tuhan. Katakan cara yang takut kepada Tuhan. Itu baru diberkati oleh Tuhan. Walaupun jemaat yang kita layani cuma sedikit, tetapi karena cara kita itu sesuai dengan gembala yang baik, sesuai dengan cara Tuhan Yesus menggembalakan, maka Tuhan memberkati kita. Walau dengan domba yang sedikit. Yang percaya katakan amin. Ya, itu sebab nomor 1 adalah logia pertama adalah gembala. Terus orang mau menjadi gembala itu tidak gampang, saudara. Jangan lihat di depannya aja. Saudara kan tidak tahu berapa banyak air mata saben hari keluar dari pelupuk matanya. Saudara kan tidak tahu bagaimana hatinya itu pecah di hadapan Allah. Saudara, menjadi gembala itu tidak gampang. Dia harus selalu menyatu, homogen dengan hati Tuhan. Dan baru dia bisa menggembalakan dengan baik. Baru dia bisa berkenan kepada Tuhan. Baru Tuhan bisa percayai dia lebih banyak. Itu sebab menjadi gembala harus nomor 1. Takut dan tulus kepada Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Baru yang kedua, domba. Domba yang bagaimana? Domba Tuhan yang berdedikasi. Yang mempunyai penyerahan diri, dedikasi. Dan taat pada gembala sidangnya. Jangan menjadi domba pemberontak. Jangan menjadi domba yang keras kepala. Jangan menjadi gembala yang keras tengkuknya. Seperti orang-orang Israel, keras tengkuknya. Saudara, jadi domba yang lembut hatinya, yang mau dipimpin. Jangan bilang bahwa, kenapa kok dombaku bawa ke sana? Kenapa gembalaku kok menggiring aku ke sana? Harusnya ke sana dong. Jangan bilang kayak begitu. Engkau tidak lebih dari gembalamu. Gembalamu itu lebih dari engkau. Kalau sampai engkau lebih dari gembalamu, engkau harus jadi gembala. Dan gembalamu harus jadi domba. Saudara. Itu sebab ini harus saya beritahu kepada saudara. Puji Tuhan, di gereja kami tidak ada yang sedemikian. Tidak ada. Saya kasih tahu, tidak ada. Kenapa? Karena saya taat sama Tuhan. Saudara. Sehingga domba-domba yang saya pimpin semua taat kepada saya. Tidak ada yang keras kepala. Saudara. Itu sebab nomor 1 tadi saya sudah bilang, gembala. Gembala bisa menundukkan dirinya, bisa taat dan tulus di hadapan hadirat gembala yang agung, apa tidak? Maka nomor 2, logia yang kedua, domba pasti baik. Domba pasti nurut. Amin. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, logia yang ketiga adalah gembala dan domba yang menyatu dalam firman dan Roh Kudus. Amin. Jadi, gembala dan domba bersepakat, sehati,
menyatu di dalam firman dan Roh Kudus. Wow, ini jemaat, ini gereja adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebab saudara, sekali lagi trilogi penggembalaan ini penting sekali ya. Dan saya berharap kita semua bisa memahaminya. Ya, saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena ini tidak pada konteks, tidak pada subjek kita, mata pelajaran kita. Ya, tetapi ini ketika pertama kali saya membuat skripsi, saudara, untuk S2, maka saya diminta membuatnya untuk S3 lagi. Dengan tema yang sama, dengan pengembangan yang lebih luas lagi, saudara. Jadi di sini saya ingin menunjukkan pada saudara, trilogi penggembalaan ini sangat penting sekali. Ini membuat semua gembala belajar rendah hati, belajar 100% berserah kepada Tuhan. Jangan mengatakan saya seorang full-timer, saya seorang yang 100% melayani Tuhan. Jangan berani bilang begitu kalau Anda tidak 100%. Saudara, itu sebab saya ingin supaya kita semua mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Dengan cara bagaimana? Ayat 2. Dengan mengubah hidup kita. Hidup duniawi kita, hidup yang lama kita. Kalau kita berhasil mengubah, Tuhan melihat, menilai, hambaku, kamu berjuang keras untuk berubah dari keduniawianmu menjadi bau yang harum bagiku dan bagi orang lain. Aku akan mengubah domba-domba yang kamu layani. Semua akan menjadi domba-dombaku yang baik, yang berbau harum, persembahan yang berbau harum, yang berubah dari hidup duniawi dan lama, memiliki hidup yang baru dan rohani. Domba, hai anakku, sebagai gembala kamu tidak usah repot. Aku yang mengubah hati mereka. Amin. Nah, di situ entengnya seorang gembala. Entengnya seorang gembala. Yaitu ketika dia bisa menundukkan diri kepada Tuhan. Tuhan kirim Roh Kudus untuk menundukkan semua domba kepada dia. Sehingga logia pertama, goal tercapai. Logia kedua tercapai. Nah, sekarang satu kerjaan besar, yaitu kerjasama kooperatif antara gembala dan domba untuk menyatu dengan firman. Saudara, bagaimana caranya? Caranya adalah gembala harus mengajarkan firman yang baru dan benar. Boleh saja kita pakai ayat yang lama, boleh saja kita pakai tema yang lama, tetapi dengan pembaharuan. Ya, tidak bisa 100% begitu saja saya sampaikan. Itu namanya gembala males. Itu gembala yang bodoh, yang tidak mau bertambah-tambah, yang tidak mau berkembang. Gembala itu harus rajin, gembala itu harus banyak belajar. Supaya dia mendapatkan banyak inspirasi dan wahyu dari Tuhan. Sehingga inspirasinya menjadi revelasi atau revelation, wahyu. Ya, sehingga domba-domba bisa dikenyangkan melalui firman yang dia terima. So many times as a preacher, we just only preach out our sermon and we think that it is just fine for me. This is my task. This is my duty. No, your duty and your task not just preach out the words of God, but you have to dig deeper and deeper. You have to swap low, broader and broader. You have to raise higher and higher to catch the meaning of all the inspiration to become revelation. From inspiration to revelation, it's just quite difficult. It needs so many offer and sacrifice from our life. Itu sebab para kekasih, sekali lagi saya ingin supaya kita semua, mungkin yang dipilih menjadi gembala itu cuma sedikit, tetapi dipilih menjadi domba yang baik itu banyak. Katakan
bila saya dipilih menjadi domba yang baik, mari ikuti ya. Bila saya dipilih menjadi domba yang baik, saya bisa mencontoh apa yang gembala saya lakukan. Ajarannya dan khotbahnya, supaya saya bisa lanjutkan, salurkan kepada orang-orang lain. Saya akan mirip seperti gembala saya. Upah saya sama seperti gembala saya di hadapan Tuhan. Yang percaya dan mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hebat ya. Ini ada satu revelation, wahyu baru yang saya katakan barusan ini. Ya, saudara. Kalau saudara betul-betul ngikutin ajaran saya, ajaran gembala saudara, lalu saudara mau mentransfer, mau menyalurkan untuk orang lain, famili saudara, tetangga saudara, kenalan saudara, ya saudara, atau saudara menuliskan pada pada Instagram saudara, sedikit singkatan dari khotbah gembala saudara masuk di sana, atau melalui TikTok, ya, melalui TikTok saudara masukkan di sana, ya, atau melalui Facebook saudara masukkan di sana, saudara itu sudah sama mirip dengan saya, mirip dengan gembala saudara. Jadi saudara pasti akan diupah. Upah itu bukan karena saudara menjadi gembala, tidak. Upah itu karena saudara melanjutkan, menyalurkan firman kepada orang. Ya, saudara, itu sebab jadilah mirip seperti gembala saudara. Dengan memasukkan pada media sosial sekarang itu sangat banyak, ya saudara. Salurkan, ya salurkan. Supaya apa? Supaya saudara mirip dengan apa yang saya lakukan. Upah saudara akan mirip dengan upah saya. Jangan khawatir. Ya, itu sebab kalau saudara mau bekerja, ya, domba-domba Tuhan yang kekasih yang hadir melalui MKMK, ya saudara, itu upah saudara itu luar biasa. Apakah Tuhan sanggup mengupah orang banyak? Kenapa tidak sanggup? Dia pemilik sorga. Ketika saudara kekurangan aja, saudara menengadah kepada dia. Betul apa tidak? Di seluruh dunia berapa miliar orang kekurangan. Menengadah semua sama Tuhan. Tuhan bilang, ntar ya, hari ini jatahnya untuk orang-orang miskin di dunia sudah habis. Ya, aku sudah capek. Ya, besok aja. Besok aku salurkan buat kalian. Apakah Tuhan bilang begitu? Tidak. Siapapun. Ya, kaya, setengah kaya, miskin, setengah miskin. Itu semua kalau minta diberi. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Para kekasih, ini pola menjadi domba yang baik. Ya, kita akan buka Yohanes 10 ayat 1 sampai 5. Tolong seorang saudara suka bacakan. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Amin. Terima kasih Ibu Cindy. Saudara, inilah ya pola menjadi domba yang baik. Pola, ya patron. Bagaimana kita bisa menjadi domba yang baik.
Yang pertama, saudara disebutkan di sana ya, tentang gembala. Ya saudara, siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya saudara. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Nah, ini dimulai dari gembala lebih dulu. Jadi settingnya, ini kandang. Nanti saya kasih tunjuk gambarnya. Settingnya, kandang ini, gembala itu pintunya. Ya, saudara. Yang lalu, 2 minggu yang lalu saya jelaskan kepada saudara tentang kandang yang paling primitif. Yaitu hanya letter U saja temboknya. Hanya letter U saja. Lantas dia tidur melintang, malang begitu. Pada malam hari, dia membujurkan badannya sebagai pintu. Ini ya masih luas, terbuka semua. Tapi dia di tengah-tengah. Nah, ya nanti gambar yang akan saya tunjukkan adalah lebih modern lagi. Nah, saudara ya, kemudian ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut nomornya. Apa? Menurut apanya? Namanya. Ya, menurut namanya. Teknologi pencacahan jiwa seluruh dunia secara global universal adalah nomor. Semua nama akan diganti dengan nomor. Ya, saudara, itu menjelang kekuasaan antikristus. Dan itu sekarang sudah, ya, saudara, semua negara sudah mengkonversikan penduduknya masing-masing negara dari nama menjadi angka. Ya, saudara, heran. Sehingga identitas seseorang itu nanti akan dikuasai sepenuhnya oleh antikristus. Dan hanya diperkenalkan dan hanya dikenali dengan angka. Ya, saudara. Jadi, kembali pada firman, kita dikenali oleh Tuhan melalui angka atau nama. Nama. Ya, jadi nama kita. Para kekasih. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ini pola dari domba yang baik, nurut di belakang, ngikutin, following, dan ketika dipanggil namanya. Wah, hebat ya. Ini gembala tidak main-main, dia caranya mendidik hewan-hewan ini untuk bisa mengenali namanya. Coba. Dan gembala ini kreatif. 100 domba, 100 nama. Nggak ada yang ROI 1, ROI 2, ROI 3 karena kesusahan cari nama. Enggak. Dia bisa aja. Ya, 1 ROI, 2 ROA, 3 ROE. Ya. Jadi selalu ada nama. 100 domba dikasih nama semua. Hebat ya. Itu semua saudara harus tahu ya. Nah, jadi saudara, apa yang akan saya tunjukkan di sini berikut ini, dari pola ini, adalah supaya kita ini masuk di dalam penggembalaan perjanjian baru. Katakan penggembalaan perjanjian baru. Etimologi, ya, ilmu asal kata, konsep perjanjian lama, ya, bahasa Ibrani kuno, gembala menggembalakan artinya ra'ah, memberi makan. Seorang ra'ah itu pemberi makan, ya. Di dalam bahasa perjanjian baru, bahasa Greka, bahasa Yunani, dinamakan sebagai bosko. Bosko, pemberi makan. Terus gembala itu pemberi makan, saudara. Selalu dia memberi makan. Makan apa? Firman Tuhan. Ya, saudara. Itu sebab gembala harus kaya dengan firman. Supaya bisa setiap kali memberi makan. Kita hanya kebaktian barangkali seminggu 2-3 kali. Ya, saudara. Tetapi apakah sebagai gembala kita ini mempunyai satu
satu tekad untuk aku saben hari mau memberi ayat firman kepada domba-dombaku. Ya, saudara, saya memberikan. Saudara boleh mengadopsi apa yang saudara terima dari saya untuk dibagikan pada domba-domba saudara. Ya, jemaat-jemaat saudara. Bagikan. Karena itu akan membawa berkat buat mereka. Saudara ya, kita ada pada posisi kita, pada panggilan kita sebagai ra'ah dan sebagai bosko. Memberi makan. Kita harus memberi makan. Saudara. Dan bila ada acara-acara yang istimewa, umpamanya Hari Raya Kristen atau acara-acara apa, ada ekstra latihan, ya seorang gembala itu harus kasih makan benar, ya. Jadi, selamat makan di rumah masing-masing ya. Ya tidak, tetapi kadang-kadang kita kasih makan semua di gereja. Wah, nanti ongkosnya berapa? Nah ini, kembali kepada iman kita. Kalau iman kita, kalau aku memberi makan orang, Tuhan akan mensupply, Tuhan akan memprovide. If I give to others to eat together, a very simple meal, for example, if I give to them, to all the congregation, then God will repay me. And God will bless me abundantly. Nah sekarang tergantung iman kita. Ya, saudara, karena kita adalah ra'ah perjanjian lama dan bosko perjanjian baru. Memberi makan. Jadi memberi makan rohani juga memberi makan jasmani. Ya. Dan itu penting sekali. Saudara, perintah Yesus, ya, gembala yang pertama, ya, feed my lamb, dalam Yosua 21 ayat 15 sampai 17. Ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ya, yaitu Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus dan menetapkan dia sebagai gembala yang pertama. Ya, saudara. Dan apa tugas gembala yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus, sang guru, sang rabuni kepada Petrus, yaitu feed my lambs, feed my sheep. Lambs itu anak domba yang kecil. Sheep itu domba yang sudah mempunyai anak atau domba yang sudah dewasa. Jadi kita ini tugasnya adalah disuruh kasih makan. Nah, makanan yang kita terima dari Tuhan, itu harus kita salurkan. Saudara, dan itulah yang menjadi ciri khas dari seorang gembala yang baik, yang bisa menurun kepada domba-dombanya. Sehingga dombanya juga suka memberi makan orang. Baik itu firman, dia salurkan melalui media sosial, saudara, maupun dia juga suka membagi porsi makannya, nasinya, lauknya untuk orang-orang lain. Ini penting sekali. Kalau kita punya gereja tidak suka membagi, maka kita tidak bisa memberkati domba-domba kita. Ya, para kekasih, saya akan lanjut. Di dalam bahasa Inggris diambil dari kata sheep, jadilah shepherd. Yang dalam bahasa Greka dalam perjanjian baru, shepherd ini diberi nama, disebut sebagai polmaino. Polmaino. Ini perjanjian baru ya, konsep perjanjian baru. Polmaino itu ada 6 kerjaan, 6 fungsi. 1, mengeluarkan domba dari kandang. 2, menghitung. Ketika keluar itu dihitung. 1 sampai 100, katakan demikian. Kemudian ketiga, membawa ke padang rumput dan air yang tenang. Bukan air yang gerojokan, bukan air banjir bandang, habis semua dombanya nanti. Nah, itu ketiga. Keempat, setelah kenyang, jelang sore, dipimpin kembali ke kandang.
5. Menghitung domba-domba dari luar untuk masuk kandang, apakah genap, apakah kurang. Dihitung. Kalau tadi pagi keluarnya 100, harus masuk 100. Ya. Keenam, menjaga kandang. Wah, berat ya, kerjaan gembala berat ya, saudara. Itu sebab kalau seorang gembala, dia sukanya jalan-jalan, ya, tidak menjaga kandangnya, tapi dia sukanya keliling aja, jalan-jalan terus, repot. Ya. Dombanya bisa habis nanti, diterkam sama singa-singa. Ya, para kekasih, itu sebab kita harus taat pada 6 fungsi daripada Polmaino. Ya, ini pelajaran bagi semua gembala. Pertama, mengeluarkan dari kandang. 2, dihitung satu demi satu. Ketiga, membawa ke padang rumput dan air yang jernih dan air yang tenang. Bagus loh kata-kata dari Pemazmur 23 itu, ya, Daud mengatakan air yang tenang. Sebab ada juga air yang kejam, air yang deres. Wah, katut semua nanti, termasuk gembalanya, ya. Dan yang keempat, menggiring pulang. Kelima, dihitung. Untuk masuk dihitung. Sampai tidak ada yang hilang. Kalau hilang, maka gembala akan membawa obor dan mencari. Biar seekor domba pun dia akan cari. Dan membawa kembali masuk dalam kandangnya. Itu tugas daripada gembala. Keenam, dia menjadi pintu. Dia tidur di bagian pintu daripada kandang tersebut. Ya, saudara. Jadi ini adalah pengertian bagi saya dan rekan-rekan saya para gembala. Jangan lupa jemaat juga, ya. Kalau di kami ada ketua MK, itu gembala kecil. Ketua MK itu gembala kecil. Ada juga kadis, ketua distrik, karena wilayah kota Magelang kita bagi menjadi beberapa distrik. Nah, itu gembala kecil. Tugasnya harus demikian, supaya domba-domba tidak pada hilang. Ini pemandangan dari udara, dari kandang tipe modern di zaman dulu. 2 minggu yang lalu yang saya ceritakan, hanya temboknya huruf U, itu paling kuno. Tapi itu sudah disebutkan kandang. Satu sisi terbuka lebar. Nah, gembalanya tidur melintang, malang di tengah-tengah. Sekarang ini yang lebih modern, versi lebih modern, ya. Dengan biaya lebih mahal, dibikin melebar dan melengkung. Ya, saudara. Lalu ada pintunya di sana, tapi tidak ada ambang pintunya, tidak ada. Siapa pintunya? Pintunya gembala. Jadi kadang-kadang gembala itu tidur sambil berdiri. Dia nyandar begini. Lihat saya. Ya. Jadi dia tidur saja, dia menjaga. Atau kalau dia capek, dia tidur, ya, sambil duduk, ya. Supaya apa? Supaya tidak ada maling, tidak ada perampok yang datang. Lalu berkembang versi itu, ya. Dikatakan Yohanes 10 ayat 1, yang memanjat tembok adalah pencuri dan perampok. Ya, sudah lumayan tinggi ya batunya ya, saudara. Versi yang lebih modern daripada kandang domba, dibagi 2 kamar. Yang kita lihat di depan kita itu ada kamar yang kecil ya, saudara. Itu untuk induk dengan anak domba yang baru lahir atau masih bayi. Ya, jadi untuk ibu dan anak pada ruangan yang kecil itu. Ya, saudara. Kemudian yang ke sana itu untuk yang biasa semua, yang dewasa semua. Ya, saudara, pintunya di sini. Tadi saya sudah bilang, gembalanya itu nanti akan tidur sambil berdiri. Atau kalau dia terjatuh, ya dia tidur sambil jongkok atau sambil duduk. Karena dia pintunya. Ya. Nah, ini kandang yang lebih modern pada zaman itu, saudara ya. Yohanes 10 ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka,
Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, jadi kita di sini ada gembala, ada domba ya. Saudara, mari saya anjurkan untuk semua domba taat kepada gembala. Supaya apa? Supaya bisa dibawa. Ya, bisa dibawa kepada padang rumput yang hijau, mata air yang sejuk. Ya, saudara, karena apa? Karena mereka mengenal suara dombanya. Saudara. Nah, kenapa mengenal suara dombanya? Karena dombanya suka mengajar mereka. Saudara. Nah, disinilah pentingnya seorang anak Tuhan, yaitu suka mendengar suara firman. Saudara, dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9, tolong seorang saudara bacakan. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Terima kasih Ibu Pendeta Sarah. Para kekasih, di sini kita mendengar, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Wow, ini jaminan nih. Ya, barang siapa masuk melalui aku, tidak meloncat lewat tembok, melalui aku, pasti selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya, aku bertanggung jawab bahwa siapa yang masuk melalui aku pintunya, tidak lewat melompat, lewat pintunya. Aku tanggung jawab, aku bertanggung jawab, dia aku hidupi. Dapat padang rumput, dapat air yang sejuk. Aku jamin seumur hidup. Karena aku gembalanya, mereka akan aku berkati berkelimpahan. Mereka tidak akan kelaparan, menjadi miskin, menjadi dipermalukan. Tidak. Coba, ini saya stressing ayat ini. Saya tegaskan. Kenapa ya? Di gereja kita ada orang yang miskin ya. Maafkan saya. Karena tidak mau dengar-dengaran firman. Tidak melalui pintu. Sehingga Tuhan tidak bisa memelihara dia. Semua kita memulai dari nol ya, saudara, betul apa tidak para gembala? Kita memulai dari nol. Saya sudah pernah cerita mungkin ya, bahwa Jemaat Kristus Penebus yang pertama, itu 51 tahun yang lalu, Jalan Jambon nomor 6, itu ya gerejanya sih agak megah ya, bekas rumah bupati yang kita sudah perbaiki. Tetapi jemaatnya itu, maafkan saya, boleh dibilang 90% itu di bawah garis kemiskinan. 90% itu kalau 20 orang, ya, maka yang lumayan, yang agak mampu lumayan itu cuma 2-3 orang loh saudara. Kalau 20 orang itu. Ya, kalau 30 orang jemaatnya, 90% itu lumayan, 4-5 orang. Ya, yang lainnya miskin, ini lumayan di atasnya. Jadi saudara, bagaimana Tuhan memberikan beban yang berat kepada saya dan istri pada waktu itu untuk mengubah nasib mereka, mengubah nafkah mereka, rezeki mereka. Pertama, kami mematahkan setiap pekerjaan iblis. We have to change, we have to taste, and we have to judge, and we have to make a judgment to all the evil spirit that make them to be poor. Yang bikin mereka miskin. Kemiskinan adalah roh. Roh ini membuat seseorang yang rajin menjadi malas. Ya saudara. Sehingga karena dia malas jadi miskin dia. Dia nggak mau kerja keras. Dia kerjanya mau enak-enakan aja. Saudara. Nah ini nomor 1, roh kemiskinan.
Jadi para gembala, para penginjil, para pembantu pendeta harus tahu, para penatua harus tahu. Bila di jemaat kita masih ada orang miskin, kita masih harus menghancurkan. Termasuk di gereja saya. Harus dihancurkan. Itu roh. Iblis ingin supaya mereka sampai mati tetap miskin. Itu sebab kenapa anak-anak Tuhan dalam berhimpun bersama di dalam gereja masing-masing harus berseru dan harus minta supaya Tuhan membuka pintu sorga dan mencurahkan anugerah yang limpah. Nah, dalam waktu singkat, saya boleh bilang dalam waktu beberapa bulan, kami berdua membuat perubahan yang revolusioner. Tidak evolusioner yang lambat. Tidak, cepat, revolusioner. Saudara, pertama-tama jemaat kita adalah pengayuh becak, penarik becak. Ya, saudara, kemudian juga banyak mereka yang kerja di sini dinamakan kerja pocokan, membantu rumah tangga. Ya, saudara, ya tidak tentu harinya kerja, harinya libur. Wah, sudah mungkin banyak liburnya daripada kerjanya, sehingga makannya susah. Ketiga, pemulung. Pemulung ini ada hampir 7 atau 8 orang pemulung. Penarik becak ada 4, saudara. Dan yang lainnya itu mereka hanya berdiri di terminal bis. Kalau ada carikan penumpang dan lain sebagainya itu mereka dapat uang kecil, uang recehan aja dari kondektur bis. Cuma itu, saudara. Dan mereka itu hidup miskin sekali. Tetapi oleh firman yang saya sampaikan, pengajaran firman, dalam waktu beberapa bulan mereka itu membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka mengalami perubahan hidup. Mereka mengalami nasib lebih baik. Ini bukan karena kami berdua gembalanya, tidak. Tetapi karena firman bekerja di dalam mereka. Dan jangan lupa bahwa firman itu adalah Allah. Dan kalau Allah di dalam mereka, kita sebagai gembala memasukkan Allah di dalam hati mereka. Memasukkan Allah di dalam pikiran mereka. Wah, hidup mereka itu ada di dalam pintu sorga yang terbuka. Hal-hal yang ajaib, yang aneh. Kayak dongeng, seperti dongeng. Terjadi dalam hidup mereka masing-masing keluarga. Perubahan yang dahsyat. Itu sebab saya anjurkan. Kalau saudara mempunyai firman yang banyak, bagikan pada orang lain. Ajak mereka yang hidupnya susah. Supaya mereka datang sama Tuhan. Supaya mereka dirubah nasib mereka. Anak keturunan mereka juga berubah nasibnya. Sekarang banyak dari orang-orang tua yang sudah pada meninggal, ya, anak-anaknya sampai sekarang masih ada dalam gereja kami. Wah, sudah beda sekali nasibnya. Berkatnya dari orang tua mereka itu beda sekali. Dan mereka melayani Tuhan, mereka menjadi pelayan sidang kita. Saudara, itu namanya firman berhasil. Jangan sampai firman tidak berhasil. Sehingga jemaat kita terus stuck demikian. Gak boleh. Kita harus berseru sama Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, jemaat itu diberkati menjadi kesaksian bagi orang lain, tanda ajaib bagi orang-orang lain. Saudara, dan jangan lupa, ini karena jasa gembala, maka gembala akan diberkati luar biasa. Siapa percaya? Beri tepuk tangan buat dia. Ayat yang ke-9 ini dalam bahasa Jawa, ya. Aku iki lawange, sapa kang lumebune metu ing aku, iku bakal kapitulungan rahayu, sarta bakal nemu pangonan. Sarta bakal nemu pangonan. Pangonan itu apa? Tempat makan. Ya, bisa mendapat penghasilan, makanan. Ya, disebutkan di sini, ya. Aku iki lawange, sapa kang lumebune metu ing aku, masuk
keluarnya melalui aku, ing aku, ya, iku bakal kapitulungan, itu akan ditolong, ya, menjadi rahayu, ya, menjadi sejahtera, menjadi bahagia, itu rahayu. Sarto bakal nemu pangonan, ya, pangonan, tempat makan. Wow, ya, saya yakinkan saudara, orang yang dekat dengan pengajaran firman, dia tidak akan kurang-kurang pangonan. Amin? Ya. Kami dulu melarat. Saya sudah cerita berapa kali, mungkin ada 10 kali mungkin ya. Biar saudara itu ngelotok gitu loh ya. Jadi bagaimana dulu ya Ibu Gembala itu apa-apa mau dijangan sama dia ya. Saya khawatir tumbuhan tetangga juga khawatir kalau kena petik nanti. Gitu. Saya bilang, hati-hati loh, itu ada pohonnya, daunnya dari tetangga masuk ke daerah kita, kamu jangan petik loh. Enggak. Aku cuma berunduli, kita punya sendiri. Ya, kates pepaya itu sudah, kamu bilang. Mungkin orang kalau lewat, wah ini kok ulatnya banyak ya, daunnya habis semua ini. Nah, ya, nah, kayak begitu loh, saudara. Tetapi itu satu ujian buat kami. Asal kita dapat kiriman dari family, dari orang tua istri, orang tua saya, dari family kami kan banyak, ya. Selalu nomor 1 saya bilang sama istri saya, sama Ibu Gembala, bagikan ibu-ibu janda, anak yatim piatu, untuk mereka bisa sekolah. Tukang-tukang becak, pemulung. Jadi kita makan restan, sisa, cuma sedikit. Nggak apa-apa karena saya tahu beberapa hari lagi Tuhan akan kirim lagi buat saya. Jadi saya besar hati aja. Kita nggak pakai untuk diri kita sendiri. Anak saya Melkah yang ada di sini itu, dan adiknya Matthew juga ada di sini. Rema, adiknya lagi yang paling kecil. Anak saya nomor 3, Rema di Vancouver, Kanada karena perbedaan waktu. Ya, sekarang ini jam segini mungkin mereka baru ngucek mata, baru bangun. Ya, nah, saya minta untuk mendengarkan khotbah saya. Mereka itu buktinya itu, Melka dan Matthew itu, saudara. Apa yang mereka dulu makan? Tanyain nanti habis itu, tanyain. Kamu makan apa dulu? Kasih minum apa dulu? Ya. Nah, saya kasih tahu sama saudara. Itu mentrain kami berdua. Melatih kami. Mempunyai otot-otot yang kuat. Semangat yang membaja. Kepercayaan kami kepada firman yang tidak bisa berubah. Ya, saudara. Dan itulah yang menjadi berkat. Tidak lama. 2 tahun, kira-kira 1-2 tahun kami mengalami hal yang berat. Tahun ketiga Tuhan mulai memberkati kami. Dan berkatnya itu mendadak sontak seperti banjir bandang. Ya, kalau sekarang banjir bandang di Sumatera Barat itu kasihan ya saudara. Luar biasa. Mengerikan sekali. Kita perlu mendoakan mereka. Saya bilang benar loh saudara. Kami keluar dari kemiskinan itu seperti banjir bandang itu berkat. Ya, sekaligus dapat perabot rumah yang luar biasa banyaknya. Bangku-bangku, kursi, tempat tidur, kulkas, mobil. Wah, begitu banyak deh. Semua yang bagus kami terima. Kenapa? Karena kami itu anti mengemis. Kami cuma mengemis kepada Tuhan. Ya, saya memberitahu, ini penting, ini rahasia bagi pendeta. Menjadi pendeta itu tidak gampang. Saya kasih tahu tidak gampang. Dia bukan cuma harus bisa khotbah. Tidak, khotbah itu kecil banget, kecil banget. Saya bilang, khotbah itu kecil banget. Apa yang besar? Mata Tuhan yang melihat pada hati kita. Itu yang berat. Itu hal yang terbesar. Itu yang 90%-nya. Itu sebab saudara dan saya harus tahu. Seorang untuk bisa dipakai oleh Tuhan, dia harus total kepada Tuhan. Dia tidak bisa sambil lalu. Ini iya, itu iya, ini iya, itu iya. Tidak bisa. Dia harus total kepada Tuhan. Kalau dia bisa total kepada Tuhan, dia menjadi gembala yang baik, menjadi pemimpin yang baik, maka
Jangan ragu dan jangan khawatir tentang apapun. Bahkan apa yang matamu tidak pernah melihat, telingamu tidak pernah mendengar, dan belum timbul di dalam hatimu, sudah disediakan Allah bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Yang mau dan yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, saya akan sampaikan di sini saja. Tapi saya ingin supaya semua saudara memperhatikan ayat kita yang terakhir. Kita akan baca dari tempat masing-masing, tetap mute, dan kita akan baca. 1, 2. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Dan kalau saudara dan saya ada pada pola ini, jangan khawatir. Ya, Tuhan pasti akan memberikan nasib yang mulia. Katakan nasib yang mulia. Tangannya seperti ini ya. Nasib yang mulia. 1, 2. Nasib yang mulia. 1, 2. Nasib yang mulia. 1, 2. Nasib yang mulia. Beri tepuk tangan bagi dia. Dan saya yakinkan saudara, ini akan kita periksa pada 2 minggu lagi yang akan datang. Ini luar biasa. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami supaya kami boleh lebih mempersembahkan hidup kami sebagai domba-domba Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, penginjil, pembantu pendeta, pemimpin jemaat, pendeta muda, pendeta penuh, kami semuanya, kami belajar dari firman malam ini. Lengkapilah kami untuk sesuatu yang besar, karena tidak percuma perlengkapan yang diberi oleh Roh Kudus kepada kami, membuat kami bisa, membuat kami segera mampu mengerjakan, tidak menunda, tidak menunggu waktu lebih lama, tapi segera. Malam ini kami menerima firman, esok dan seterusnya kami akan mempraktekkan dalam hidup kami. Maka jemaat-jemaat yang hadir pada saat ini, gembala-gembala yang hadir pada saat ini, menerima kasih karunia-Mu yang dahsyat, perubahan-perubahan yang sangat signifikan Engkau berikan kepada kami semuanya. Father, I thank you because you have already give to each one of us all the inspiration and more especially your revelation so that we can catch so many good things in our life, in our ministry as well. And we believe that our family, our person, and we can receive from you more and more. And we will do for you better and better. And we believe, Lord Jesus, at your time, all of us will have from you all your glorious life, and nothing is impossible for us. And we can give to others also, Lord Jesus, the same virtue of your words, so your words become miracles to each one of the congregation, each one of the sheep of God in our congregation. Thank you, Father. Bless Lord Jesus and your name to be glorified. Dan hamba percaya Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Malam ini Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, kami mau menjadi pelaku firman, dan kami mengklaim bahwa apa yang akan kami lakukan membawa hasil yang dahsyat dalam hari-hari, dalam 2 minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Bapak host, bolehkah saya melanjutkan dengan pengurapan minyak? Ya, terima kasih. Ya. Para kekasih, siapkan minyak urapan saudara. Kita memetraikan firman dengan minyak urapan dan perjamuan kudus. Luar biasa, saudara. Ya, Bible study kita ini luar biasa. Karena kita memetrai setiap firman dengan pengurapan minyak pada dahi kepala kita dan juga pada melalui perjamuan kudus. Itu dahsyat sekali. Para kekasih, angkat minyak dengan tangan kanan kita, tangan kiri taruh di jantung. Tirukan doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus.
izinkan hamba memohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk memeterai firman, menjadikan kenyataan bagi hidup kami, supaya kami boleh menjadi berkat, kesaksian ajaib bagi rumah tangga kami dan bagi banyak orang yang lain. Biarlah minyak yang biasa ini menjadi minyak urapan ketika menyentuh dahi kami. Dalam nama Yesus. Saudara, sekarang katakan dalam nama Yesus. Dan silahkan dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku diurapi. Roh Kudus mengurapi hidupku. Menjadi satu kejadian yang baru. Yang mustahil. Yang duniawi. Yang penuh dengan dosa. Dihancurkan. Dalam nama Yesus. Yang ilahi. Yang kudus. Yang mulia. Yang berkelimpahan. Yang ajaib. Tuhan beri kepada hamba. Dengan pengurapan ini. Dalam nama Yesus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk kesempatan kami, Kau izinkan mengurapi dahi kami. Dan hamba percaya, para kekasih ini akan menerima anugerah-Mu yang dahsyat. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Dan firman-Mu itu perjanjian yang Kau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.